Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Martiana, NIM 34, kelas Perbankan Syariah A semester 4. Saya di sini akan menjawab soal UAS Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Untuk soal yang pertama, yaitu sebutkan tujuan dari The Basel Committee. Tujuan dari The Basel Committee ini adalah melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Dengan adanya harmonisasi standar internasional dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang aktif melakukan transaksi internasional. Di era globalisasi, dengan memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang aktif melakukan transaksi internasional, di era globalisasi dengan semakin terintegrasinya sistem finansial dunia. Sasaran awal dari The Basel Committee adalah standarisasi pengaturan dan pengawasan bank yang memiliki akses usaha yang bertaraf internasional dan melakukan transaksi usaha pada beberapa yurisdiksialitas pengawasan bank. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu disput hukum mengenai peraturan mana yang harus diterapkan dalam operasi bank tersebut. Selanjutnya, soal nomor 2, jelaskan kondisi permasalahan perbankan di Indonesia sejak tahun 1992. Sebutkan dan jelaskan 3 faktor yang menunjukkan keterkaitan dan harus diperhatikan dalam setiap permasalahan perbankan. Pada periode 1992 sampai 1993, perbankan nasional mulai menghadapi permasalahan, yaitu meningkatnya kredit macet yang menimbulkan beban kerugian pada bank dan berdampak keengganan bank untuk melakukan ekspansi kredit. BI menetapkan suatu program khusus untuk menangani kredit macet dan membentuk forum kerjasama dari Gubernur BI, Menteri Keuangan, Kehakiman, Jaksa Agung, Menteri atau Ketua Badan Pertahanan Nasional, dan Ketua Badan Penyelesaian Piutang Negara. Selain kredit macet yang menjadi penyebab keengganan bank dalam melakukan ekspansi kredit adalah karena ketentuan dalam Pakfed 1991 yang membebani perbankan. Hal itu ditakutkan akan mengganggu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maka dikeluarkanlah Pak-Mei 1993 yang melonggarkan ketentuan kehati-hatian yang sebelumnya ditetapkan dalam Pakfed 1991. Selanjutnya, sejak 1994, perekonomian Indonesia mengalami booming ekonomi dengan sektor properti sebagai pilihan utama. Keadaan itu menjadi daya tarik lagi bagi investor asing. Pak-Mei 1993 ternyata memberikan hasil pertumbuhan kredit perbankan dalam waktu yang sangat singkat dan melewati tingkat yang dapat memberikan tekanan berat pada upaya pengendalian moneter. Kredit perbankan dalam jumlah besar mengalir deras ke berbagai sektor usaha, terutama properti. Meski BI telah berusaha membatasi keadaan ekonomi mulai memanas dan inflasi meningkat. Setelah berjalan lama, Pakto 88 mulai menampakkan dampak negatifnya. Kebebasan perbankan, terutama dalam bank devisa, yang menghambat terciptanya sistem perbankan yang sehat. BI sejak 1995 mulai memperberat syarat ketentuan untuk menjadi bank devisa. Meski langkah tersebut belum bisa menahan laju pertumbuhan perbankan. Pada 1996 sebagai upaya untuk menekan ekspansi kredit perbankan yang dianggap sebagai pemicu memanasnya mesin perekonomian, diterapkan kembali kebijakan moral suasion dengan cara menghimbau bank untuk menekan laju ekspansi kreditnya. Mulai 1997, meski ekspansi kredit perbankan mulai dapat ditahan, namun perkembangan usaha perbankan menjadi lebih sulit dikendalikan. Untuk itu, BI telah berencana untuk melikuidasi 7 bank yang ternyata belum mendapat restu dari pemerintah. Selanjutnya, soal nomor 3, yaitu
Jelaskan bagaimanakah seharusnya pelaksanaan pengawasan secara efektif bagi bank dan lembaga keuangan syariah. Pada hakikatnya, pengawasan dalam perbankan dimaksudkan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank dari segi finansial tergolong sehat dan sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan kerangka keuangan Islam, pengawasan setidaknya harus mencakup dua dimensi utama, yaitu patuh terhadap standar yang telah ditentukan oleh The Basel Committee dan ketentuan hukum tentang bank dan keuangan di negara masing-masing, seperti patuh terhadap norma-norma syariah untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa produknya tidaklah sama dengan produk yang ditawarkan sistem konvensional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.